Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 17 Desember, Jumat, hari biasa, pekan Advent ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelamat kami, Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga putra tunggalmu manusia seperti kami sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi. Sebab dialah putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, di Solo sedang sibuk mencari pengganti Pangeran Mangkubumi ke-12 yang meninggal. Ada dari 2 orang istri yang mana akan menjadi putra mahkota. Maka sekarang masih sibuk-sibuknya. Rakyat kecil tidak biasa mempunyai silsilah. Yang mempunyai silsilah adalah orang-orang besar. Matius dalam penelusurannya mendapatkan informasi bahwa Yusuf bukan orang sembarangan. Maka terus ditelusuri sampai ke ujungnya, yaitu Abraham. Orang dari Ur yang sekarang ini Irak. Dan memang Abraham adalah raja kecil yang pergi dari Ur ke Kaldea dengan segala peralatan dan para budak-budaknya. Jadi kalau orang mempunyai budak, mereka katakan dia adalah penguasa, raja. Yang ingin dikatakan dalam silsilah ini adalah bagaimana Yusuf adalah anak raja.
yang harus mengasuh anak raja asli, putra Allah. Yang ini kan anak raja KW, buatan manusia. Tetapi yang dikirim adalah putra raja semesta, yaitu Yesus sendiri. Untuk apa? Silsilah itu dibacakan pada tanggal 17. Di mana kita boleh katakan akan memasuki masa kelahiran Yesus. Jadi boleh katakan 9 hari novena sebelum kelahiran Yesus. Sisi kita bisa merayakan Natal karena kita pun juga pernah lahir, dan setiap saat bagi yang mampu menyanyikan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you dan sebagainya. Potong kuenya dan sebagainya. Yaitu kita rasakan kenapa setiap kita ulang tahun kita ingat bahwa umur kita bertambah. Apalagi kita masih kecil, orang tua kita akan berikan yang terbaik sesuai versi mereka. Dan tidak semua ulang tahun dirayakan besar-besaran, tiup balon, tidak. Mungkin ada keluarga hanya potong bebek angsa, makan rame-rame. Yang penting sehat. Karena itu perayaan Natal dapat kita rasakan lebih. Kenapa? Kita bertumbuh. Lain dengan Paskah. Siapa yang mau merayakan besar-besaran orang sudah meninggal. Jadi Natal adalah hari yang bahagia. Maka lagu-lagunya pun merdu, joy, senang, happy. Karena itu 9 hari sebelum kelahiran Yesus dimulailah diungkap secara jasmani duniawi. Yesus mempunyai ayah angkat Yusuf yang bukan orang sembarangan. Karena itu mereka punya tradisi tertentu, etika dan etiket tertentu. Perayaan tertentu, budaya tertentu yang menggambarkan Yusuf adalah orang yang dapat diperhitungkan. Dan Tuhan memberikan kepadanya tempat itu agar putranya yang menjadi raja yang betul asli boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Maka pada hari ini kita diingatkan bahwa putra Allah kita jasmani dan rohani. Khususnya apa? Nanti kita menelusuri permandian, kita menjadi putra-putri Allah. Dan hari raya Natal ini kita bergembira menyambut kelahiran putra Allah yang menjadi manusia solider. Solidaritas ini yang mau ditampilkan dalam silsilah yang wujudnya adalah 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi 42 angkatan, luar biasa. Yang kedua yang menginginkan atau memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan para raja ini. Dalam persiapannya untuk menerima Yesus dengan kacamata iman sebagai orang Israel, Sion baru. Semoga dengan mempersiapkan diri pada hari ke-9 kelahiran Yesus, kita boleh betul merayakannya. Caranya bagaimana? Sesuai dengan khotbah Yohanes Baptis, bertobatlah. Maka semua orang digiring ke kamar pengakuan untuk melihat kekurangan-kekurangan diri dan datang ke pengakuan untuk mendapatkan berkat yang baru serta kekuatan yang baru. Menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang rapuh. Yesus pun juga digambarkan sebagai bayi yang kecil mungil yang menangis, yang menggambarkan kerapuhan manusia. Dan kita harus tahu bahwa kita ini rapuh, maka kita perlu datang kepada Tuhan dalam sakramen tobat. Sehingga kita boleh merayakan Natal dengan sukacita. Selamat pagi.